seharusnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan nanti pada tanggal 16 Oktober itu adalah tidak menerima usulan pengujian undang-undang pemilu tahun 2017. Karena sudah ada aturan yang jelas dan ini sudah sesuai, buat apa diuji lagi? Batu ujinya, batu penjurunya yang digunakan untuk menguji itu sudah sesuai. Semuanya sudah ditulis di Undang-Undang Pemilu. Termasuk syarat-syarat mengenai usia sudah ditulis. Apakah disetujui apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945? Sudah. Kenapa? Karena di ayat 2 sudah ditulis. Syarat-syarat selanjutnya diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Sudah pas. Nggak perlu lagi. Jadi kalau mau ngerubah, ya rubahlah dengan DPR. Tim dari Prabowo Subianto saat ini menggadang-gadang Gibran Rakabuming Raka, anak sulung dari Bapak Presiden Joko Widodo, untuk menjadi cawapresnya. Bahkan ada kabar Gibran sempat 7 kali ditawari untuk menjadi pendampingnya Prabowo Subianto. Nah, semua hal-hal untuk melegalkan Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya dilakukan dan terus digemborkan. Kemarin beberapa waktu yang lalu sudah beredar kaos-kaos yang bertuliskan Prabowo Gibran. Mereka sudah menyiapkan berkarung-karung mungkin ya untuk disebar pada saat waktunya Gibran betul-betul bisa menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Sobat-sobatku semuanya, saat ini juga sedang diadakan uji materi undang-undang. Undang-undang yang diuji adalah Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 di pasal 169, yaitu mengenai syarat-syarat untuk menjadi capres dan cawapres. Di situ salah satu syarat menuliskan bahwa untuk menjadi capres dan cawapres minimal berusia 40 tahun. Sobat-sobatku semuanya, Gibran masih berusia 36 tahun. Sehingga Gibran tidak bisa menjadi capres atau cawapres menurut undang-undang. Jadi jelas pasti harapan dan impian Prabowo untuk menjadi presiden didampingi oleh Gibran kandas karena undang-undang tidak mengizinkan. Sehingga jalan apa yang ditempuh? Ada beberapa partai kelihatannya memang mendukung Prabowo Subianto, walaupun belum secara gamblang menyatakan dukungannya, masih malu-malu kucing, membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji dan untuk dibatalkan, diganti dengan yang lebih halus, usia 35 tahun atau sudah pernah menjadi pejabat yang memimpin sebuah daerah. Sehingga jika gugatan ini diterima, maka walaupun Gibran belum berusia 40 tahun, paling tidak Gibran masih bisa dibawa karena Gibran sudah terbukti memimpin satu kota di Republik ini. Jadi ada dua hal yang membuat Gibran berkesempatan untuk menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Demikianlah harapan mereka. Sobat-sobatku semuanya, mereka membawanya ke Mahkamah Konstitusi sebetulnya menurut pandangan saya adalah sebuah hal yang salah kaprah dan salah pengertian, dan salah sasaran atau salah kamar. Mahfud MD sudah jelas-jelas pula menggambarkan bahwa ini bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi, ini wilayahnya DPR yang membuat undang-undang itu loh, yang berhak untuk merubahnya, bukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah badan peradilan kekuasaan kehakiman yang dibentuk untuk menyelaraskan, menyesuaikan semua undang-undang yang ada beredar di Republik ini agar sesuai atau tidak bertentangan dengan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Karena ini adalah dasar dari segala undang-undang, dasar dari segala hukum yang ada di Republik ini. Nah, sobat-sobatku semuanya, sekarang kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 di bab 3 mengenai kekuasaan pemerintah. Pasal 6 ayat 1 di situ tertulis untuk menjadi presiden, maka syaratnya haruslah warga negara Republik Indonesia. Tidak pernah menerima warga negara dari negara lain. Tidak pernah berkhianat kepada negara. Sehat jasmani dan rohani,
sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas kepresidenan. Yang ayat 2 ditulis, syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jelas, syarat Undang-Undang Dasar 1945 adalah ini. Tidak ada yang lainnya. Tidak tertulis pula di sini bahwa usia sekian, tidak. Sehingga Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak berkepentingan untuk melakukan pengujian Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Karena sudah jelas Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kuasa penuh kepada undang-undang di bawahnya untuk mengatur. Jadi tidak perlu lagi dibawa ke sini, nggak ada. Ini tuh sudah berikan kuasa penuh kepada undang-undang ini. Syarat-syaratnya, monggo silakan undang-undang dibuat, monggo silakan undang-undang ditulis, syaratnya terserah. Pokoknya yang pasti yang harus dipegang oleh presiden dan wakil presiden ini adalah warga negara Indonesia, tidak pernah menerima hak warga negara dari negara lain, tidak pernah mengkhianati negara, sehat jasmani, rohani, dan mampu melaksanakan tugas-tugas kepresidenan. Itulah yang pokok utama yang ditulis di Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar semua undang-undang nanti jika mengatur mengenai presiden dan wakil presiden. Dasar utamanya ayat 1 ini. Syarat-syarat selanjutnya mana? Silakan pembuat undang-undang untuk mengatur undang-undang selanjutnya agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Kemudian dibuatlah Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Apakah Undang-Undang Pemilu ini bertentangan dengan Undang-Undang 1945? Tidak. Sudah pas, sudah tepat. Karena semua syarat-syaratnya itu sudah diatur di sini di Undang-Undang 1945 dan sudah tepat semuanya. Sehingga untuk apa diuji lagi? Tidak ada hubungannya dan tidak ada kepentingan dan tidak ada salahnya untuk direvisi. Jadi ya apa adanya itu sudah selesai. Nah sekarang dengan tuntutan untuk merubah usia, itu kemana harusnya? Ya tuntutan itu, usulan itu harusnya diajukan kepada si pembuat undang-undang. Siapa si pembuat aturan itu? KPU dan DPR RI. Silahkan KPU membuat usulan-usulan mengenai undang-undang, kemudian dibawa ke DPR, digodok, dibicarakan, disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI. Nah, sobat-sobatku semuanya, harusnya jalurnya adalah seperti itu. Makanya tidak perlu repot-repot menunggu tanggal 16 Oktober nantinya. Sudah jelas seharusnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan nanti pada tanggal 16 Oktober itu adalah tidak menerima usulan pengujian Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Karena sudah ada aturan yang jelas dan ini sudah sesuai, buat apa diuji lagi? Batu ujinya, batu penjurunya yang digunakan untuk menguji itu sudah sesuai. Semuanya sudah ditulis di Undang-Undang Pemilu. Termasuk syarat-syarat mengenai usia sudah ditulis. Apakah disetujui apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945? Sudah. Kenapa? Karena di ayat 2 sudah ditulis. Syarat-syarat selanjutnya diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Sudah pas. Nggak perlu lagi. Jadi kalau mau ngerubah, ya rubahlah dengan DPR. Itulah gambaran simpelnya. Seharusnya seperti itu. Nah bagaimana nanti jika Mahkamah Konstitusi ternyata menerima dan kemudian mengesahkan dan kemudian memutuskan menetapkan usia seperti ini atau syarat seperti ini, itu akan jadi lain lagi sobat-sobatku semuanya. Saya yakin pandangan masyarakat kepada Bapak Joko Widodo akan berubah. Semua akan berpikir bahwa ini adalah setting atau aturan atau rencana yang diatur oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Semua akan berpandangan bahwa benar Bapak Jokowi cawe-cawe soal presiden yang akan datang. Semua akan berpikiran bahwa Bapak Jokowi berkepentingan dan ingin melanggengkan kekuasaannya di Republik ini. Dengan jalan menaruh Gibran sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Bukan masalah dukung-mendukung lagi.
Begitu disahkan, diterima, maka semua akan berteriak seperti itu, yang memang oleh tim sebelah, tim Koalisi Indonesia Maju akan langsung berpesta pora dan meneriakkan betul tidak kalau Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Salah satunya adalah ini. Jadi seolah-olah usulan mengenai pengujian undang-undang, usulan atau dirubahnya syarat-syarat cawapres itu adalah permintaan Jokowi nanti ujungnya, bukan dari usulan mereka lagi. Mari kita berharap Mahkamah Konstitusi tetap menjaga marwahnya sebagai badan peradilan, kekuasaan kehakiman yang menjaga konstitusi Republik ini tanpa ada kepentingan politik. Konstitusi, hukum adalah hukum. Dimulai dari pemasangan baliho-baliho bergambar Bapak Jokowi dengan Pak Prabowo. Berikutnya adalah gambar atau foto antara Prabowo dengan Gibran untuk mengenalkan bahwa Prabowo adalah ditunjuk oleh Jokowi sebagai penggantinya, untuk menunjukkan bahwa Prabowo adalah presiden yang akan menggantikan oleh Jokowi dan sudah di-ACC oleh Jokowi dengan bermunculan gambar seperti itu. Tentunya arahnya ke situ. Sampai-sampai ada seorang warga negara yang mungkin gerah atau mungkin merasa risih sampai membuat sebuah gambar. Bagaimana jika Prabowo disandingkan dengan Jan Etes, anaknya Gibran Raka Buming Raka? Seolah-olah Prabowo memang selalu mengandalkan bayang-bayang Jokowi di depan, Prabowo di belakang. Sehingga apa yang dilakukan Jokowi didukung oleh Prabowo, sehingga pada akhirnya Prabowo menggantikan Jokowi yang didukung oleh Jokowi. Itulah gambaran pemikiran yang saya dapatkan. Apakah Prabowo mampu? Kita semua tidak tahu. Yang pasti kita harapkan adalah presiden yang sama sekali tidak pernah terlibat, pernah bersama-sama dengan organisasi radikal dan intoleransi, ataupun salah satu pengurus dari mereka pernah berdekatan. Harusnya kita tidak memilih presiden yang seperti itu, karena pada ujungnya nanti radikal atau intoleransi atau persatuan kita, toleransi kita akan terpecah belah. Seperti pada Pilkada 2017 dan Pilpres tahun 2019 yang hasilnya sudah kita lihat, persatuan kita terpecah belah. Hanya karena melegalkan politik identitas suatu agama agar bisa memenangkan sang calon. Sobat-sobatku semuanya, Pilpres 2024 kita berharap bisa mendapatkan presiden yang akan tetap menjaga negara ini di dalam kebinekaannya, tetap menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi kita berbangsa dan bernegara. Kita berharap mendapatkan seorang presiden yang bisa dan mampu meneruskan program-program Bapak Joko Widodo, bahkan bisa membawa negara ini menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang mampu menyejahterakan rakyatnya. Sobat-sobatku semuanya, kita tunggu itu semua dan kita harapkan itu semua terjadi di negara kita. Jangan salah pilih presiden.